Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita selalu panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan ini. Dan alhamdulillah juga hari ini kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan kita memasuki hari yang ke-9. Dan insya Allah kita selalu diberikan kekuatan iman, kesehatan untuk terus menunaikan ibadah-ibadah Ramadan di hari esok dan di hari-hari selanjutnya. Dan insya Allah seluruh ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu di program vaksinasi kolbu. Di malam hari ini kita memasuki kajian untuk hari yang ke-10. Saya ulangin, di malam hari ini kita memasuki kajian untuk doa hari yang ke-10 bertepatan di tanggal 21 April tahun 2021 dan ini bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya secara pribadi beserta manajemen Gratefulness Anchor kepada seluruh wanita-wanita hebat di Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat Hari Kartini. Terima kasih sudah selalu berbakti untuk negeri. Dan insya Allah selalu berbakti, selalu berkarya, dan selalu menginspirasi. Karena di tangan wanitalah bangsa ini akhlak dan budi pekerti dari putra-putri bangsa ini akan selalu teguh dan selalu terkawal untuk mengawal Ibu Pertiwi. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih juga ini saya melihat ada Mbak Nunu dari Manowari. Alhamdulillah sudah bergabung. Dan dari Medan juga ada Bapak Pranajaya. Alhamdulillah program ini disaksikan dari Sabang sampai Merauke ya. Insya Allah selalu menginspirasi. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kajian kepada doa harian yang ke-10 bersama Ustadz Rino Zeldeni, bolehkah saya mendapatkan sebuah masukan ataupun input ya, ataupun saran dari Bapak Ibu sekalian? Kalau saya melihat semakin hari semakin bertambah, bukan berapa orang yang bergabungnya, berapa orang yang tercepat untuk bergabung, tapi siapa dan berapa orang yang bertahan sampai di garis finish. Itu kata-kata bijaknya demikian. Insya Allah kita dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam hari ini selalu bertahan dan semakin istiqomah untuk meningkatkan kualitas ibadah, terutama di puasa Ramadan tahun ini dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum Ibu Dewi Santi, saya melihat ini Ibu Dewi. Loh, langsung ditutup kameranya. Bu Dewi, selamat Hari Kartini. Ibu Dewi sudah mengikuti berapa kali, Bu? Izin, Bu. Silakan, Ibu. Dan ada komentar kah? Ada masukan dan ada input? Karena banyak sekali yang masuk ke WA dari manajemen Gratefulness Anchor maupun saya secara pribadi. Silakan Ibu mewakili dari teman-teman yang lain. Bu Dewi. Jauh tuh dari Bintan. Dari mana? Dari Bintan. Oh, dari Kepri. Silakan Ibu. Masya Allah. Izin sebentar, saya masih lagi online di sebelah. Dilanjut dulu ya. Baik. Terima kasih. Kalau begitu saya minta izin kepada ini ada Ibu Santi Aji. Assalamualaikum Bu Santi. Bisa open kamera sebentar atau open mic? Bu Santi. Atau ada yang mewakili, silakan Bapak Ibu.
Mbak Nunu mungkin. Silakan Mbak Nunu. Ini dinantikan sama Ustadz Rino loh. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, saya sampai hari ini baru mau kedua kali karena beberapa hal yang saya tidak bisa ikuti. Dan sebenarnya kalau saya melihat dari rekaman-rekaman yang ada, ini sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Hanya saja mungkin belum terekspos secara masif sehingga saran saya mungkin di antara kita bisa menebarkan kemanfaatan dari meeting Zoom seperti ini. Dan mudah-mudahan ini semakin meningkat, Coach, karena bagaimanapun pertemuan seperti ini kalau saya ya sangat memberikan manfaat. Karena nanti ada tambahan doa dan exercise-nya. Sangat bermanfaat buat saya. Ya, mudah-mudahan buat Bapak Ibu yang lain juga demikian. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nunu. Jauh-jauh dari Manowari, berarti sudah jam 11 malam ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah di Mojokerto, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang insya Allah selalu dimuliakan Allah, yang diringankan langkah. Bahkan kalau dalam konteks saat ini bukan diringankan langkah, diringankan jari jemarinya untuk memasukkan meeting ID ya, meeting ID dan passwordnya. Dan meeting ID-nya saya bacakan Bapak Ibu 86995152533. Dan ini selalu kita gunakan selama 30 hari ini. Passcode-nya adalah Bismillah 1, pakai Bismillahnya huruf kecil. Dan bisa disaksikan dari live streaming YouTube Gratefulness Anchor. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini sudah bergabung dengan kita semuanya. Ustadz yang sangat menggemaskan ini, Ustadz yang masih muda. Ini Ustadz harapan bangsa yang selalu menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rino Zeldeni, silakan Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nyoman atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'inni wa sirajan munira. Allahumma ja'al afdalas salawat wa azkat tahiyat wa ammal barakat ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghuril muhajjalin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa ansari wa junudih wa man ahya sunnatah wa salaka sabilah wa nahaja manhajah wa jahada fillahi haqqa jihadi amma ba'd. Hayyikum bi tahiyatil islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat, mukminin dan mukminat yang berbahagia. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga dan terhitung banyaknya kepada kita semuanya. Di salah satu dari sekian banyak nikmat itu ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul hidayah atau nikmatul iman. Nikmat hidayah dan nikmat iman. Yang mana kalau para pembesar di muka bumi ini, orang-orang kaya di muka bumi ini, para penguasa di muka bumi ini kemudian mengumpulkan semua harta benda yang mereka miliki, tos-tosan lah istilahnya kalau bahasa kita, dikumpulkan semuanya, kemudian mereka mengumpulkan itu dalam rangka membeli hidayah, membeli iman, maka mereka tidak akan pernah sanggup membelinya. Karenanya, pertahankan hidayah, keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sampai kemudian Allah menghentikan upaya kita dengan kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai siapa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Nabi menyampaikan as-sakhi
As-sakhi, orang yang dermawan. Qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minal jannah, dekat juga dengan surga. Qaribun minan nas, dekat juga dengan manusia. Sebaliknya, mereka ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Adapun orang-orang yang bakhil, kebalikan dari as-sakhi, ya. Al-bakhil ba'idu minallah, mereka jauh dari Allah. Ba'idu minal jannah, jauh juga dari jannah, dari surga. Ba'idu minan nas, dan juga jauh dari manusia. Tapi qaribu minan nar, mereka dekat dengan neraka. Wal jahil sakhiyun habbu ilallah azza wa jal min alim al-bakhil. Adapun orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jahil maksudnya dalam artian mereka jauh dari perkataan ahli ibadah, ya, dalam terminologi ahli ibadah itu lebih Allah cintai kalau mereka dermawan ketimbang dengan ahli ibadah tapi pelit. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu dari perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih berusia sangat muda, dan hadis yang diriwayatkannya sangat banyak. Abu Hurairah, salah satu dari sahabat Nabi yang bukan berasal dari kota Madinah tapi berasal dari kota Yaman. Hadirin hadirat yang berbahagia, orang yang dermawan jelas, ya, akan mendapatkan banyak keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Keuntungan di dunianya, misalkan mereka akan dekat dengan masyarakat. Mereka akan memiliki tempat tersendiri di hati para masyarakat. Dan masyarakat juga akan sangat terbantu dengan sikap kedermawanannya. Orang yang gemar mendermakan harta benda yang dia miliki untuk kepentingan masyarakat tidak akan mengalami yang namanya defisit kekayaan, sekecil apapun itu. Tidak ada sejarahnya kemudian gara-gara kita gemar bersedekah, gemar berderma, lantas kita menjadi orang miskin. Hartanya ludes atau kesulitan makanan. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala dengan jelasnya disampaikan di surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh." Apa saja yang kau infakkan, fa huwa yukhlifuh. Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Adapun dia sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah riwayat juga pernah diceritakan tentang dua orang kakak beradik yang satu kerjaannya bekerja siang dan malam untuk mencari rezeki. Yang satu lagi, adiknya, dia sibukkan dirinya hanya untuk belajar sehari-harinya seperti itu. Sampai kemudian kakaknya yang terus-menerus bekerja setiap harinya tanpa ada kesempatan untuk belajar, mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguhnya adikku ini nggak mau bantu bekerja, mencari ma'isyah, mencari uang, gitu ya, mencari penghidupan. Dia kerjanya hanya belajar dan belajar." Gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah tidak mendukung laki-laki yang mengadu ini. Justru Rasulullah mendukung yang sedang belajar itu. Kata Rasulullah SAW, boleh jadi rezeki yang Allah berikan kepadamu itu lantaran adikmu masih belajar. Subhanallah, gitu ya. Jadi ketika kita berupaya bekerja untuk orang lain, Allah juga akan mengganti apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, bukan hanya kemudian menggantinya plek-plekan sama dengan apa yang sudah kita keluarkan, bahkan lebih dari itu. Apalagi kalau kemudian kita memberinya dengan penuh keikhlasan. Rumusan matematikanya jelas. Jika kita memiliki satu amal, lalu kemudian
kita bagi dengan ikhlas, 1 dibagi 0, nggak berharap apa-apa, maka hasilnya tak terhingga. Jadi ikhlaskan kerja kita, ikhlaskan semua yang kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang kemudian balasannya tak terhingga. Saya pernah punya kisah seorang sahabat yang dia bercerita di sekitar tahun 2011, 2012 baru habis ludes harta bendanya, kekayaannya. Tadinya punya kendaraan, kendaraannya terpaksa harus dijual, lalu hutangnya menumpuk ratusan juta banyaknya. Satu ketika ada undangan mengikuti training Mas Ipo Santosa, ya, namanya 7 Keajaiban Rezeki. Mumpung lagi gratis katanya, dia ikut. Dia datang ke lokasi training dengan membawa uang kurang lebih sekitar Rp75.000. 75.000 uangnya. Naik kendaraan umum. Di salah satu dari sesi training yang disampaikan oleh Mas Ipo Santosa itu, Mas Ipo kemudian mengajak para peserta untuk membuktikan apa yang Allah sampaikan, bahwa apa yang kita berikan itu Allah akan ganti 70 bahkan 700 kali lipat. Kemudian Mas Ipo meminta kepada panitia ketika itu untuk menyiapkan kain sorban, dibentangkan di depan. Kemudian Mas Ipo perintahkan semuanya yang hadir, silahkan masukkan ke dalam kain sorban ini apa yang Anda miliki. Kalau ada uang, ambil rogo, kantong, pakaian Anda semuanya, celana atau baju. Nggak usah mikir-mikir lagi, rogo aja, lalu ambil, lempar ke depan. Lempar ke dalam sorbannya. Yang nggak pegang uang, silahkan buka antingnya, buka kalungnya, gelangnya, apapun yang ada, harta benda yang miliki, udah, lempar ke depan. Ya, uang ini kemudian nanti akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang yang dilakukan oleh penyelenggara training IO-nya ketika itu. Saya cerita kawan saya ini masih mikir-mikir, dia tahu uangnya cuma tinggal 75.000. Akhirnya kalau dia pikir dia kasih semuanya 75.000, ya nggak ada ongkos buat pulang. Akhirnya diambil yang 50 ribuannya, disisakan 25.000 untuk ongkos pulang nantinya. Diambil 50.000, dibuntal seperti ini, kemudian dilempar masuk ke dalam kain sorban yang sudah disediakan. Selang beberapa hari kemudian, kurang lebih sekitar 5 atau 7 hari lah, sepekan kemudian, istrinya pulang ke rumah dengan penuh gembiranya. Ya, dia bawa satu dus besar, entah isinya apa. Sampai di rumah, kemudian setelah dibuka, isinya cukup mengagetkan sekaligus membahagiakan. Nah, apa isinya? Satu buah laptop, ya mungkin teman-teman tahu, ya, Asus EEPC namanya. Waktu itu kurang lebih harganya sekitar 3,5 juta rupiah. Terbukti kan? Ketika kemudian kita mendermakan uang 50.000 rupiah, Allah ganti dengan laptop seharga 3,5 juta rupiah. Karenanya, sahabat semuanya, Allah sekali lagi tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak pernah mengingkari janji kepada kita semua. Selain itu, orang-orang yang rajin mendermakan harta benda yang dia miliki akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, artinya kita dekat dengan jannahnya, dengan surganya. Ketika kita dekat dengan jannahnya, pastilah kita jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang hukuman paling ringan itu akan dirasakan oleh seseorang yang dipakaikan terompah, sendal, selipar bahasa Melayunya itu dari neraka, pakai sendal dari neraka, lalu kemudian ubun-ubunnya, kepalanya mendidih karena saking panasnya sendal yang dia pakai. Itu hukuman paling ringan yang akan dirasakan oleh paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib namanya. Sekali lagi, itulah keuntungan para penderma di akhirat kelak, dekat dengan Allah dan dekat dengan jannahnya.
Karenanya Rasulullah SAW selalu berwasiat bahwa tangan yang di atas ya itu akan lebih utama ketimbang tangan yang di bawah. Dengan ujaran lain, tentunya para penderma akan lebih utama daripada peminta-minta. Dan ada dua orang yang kemudian kita diizinkan untuk iri kepada mereka. Padahal kan iri itu tidak dibolehkan. Tapi ada dua orang yang kemudian dibenarkan bagi kita semuanya, orang-orang mukminin, mukminat, ya, untuk iri kepada dua orang ini. Salah satunya iri kepada orang yang Allah berikan padanya harta benda, kemudian dengan harta benda yang dia miliki itu ia berderma untuk kepentingan masyarakat sepanjang kehidupannya, baik pada tengah malam maupun di siang hari. Dan sikap seperti inilah yang kemudian banyak ditemukan pada diri para sahabat sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib, dan bahkan ada pedagang yang ulung di zaman Rasulullah SAW di antara para sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf, yang dengan harta bendanya dia banyak sekali memberikan derma di jalan Allah fisabilillah. Suatu hari Umar bin Khattab ingin sekali menandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan dermanya. Kata Umar bin Khattab, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Saya akan dermakan setengah dari harta benda yang saya miliki. Setengahnya dia dermakan. Tapi kemudian ketika dia datang menjumpai Rasulullah SAW, ketika dia begitu bahagia, gembira bisa mengalahkan Abu Bakar ketika ini, dan kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Pernah satu ketika Rasulullah mengevaluasi ibadah para sahabat, semuanya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang lain belum. Gitu. Sampai Umar pun protes, ya Rasulullah, ini baru masih pagi hari, belum keluar kami dari masjid ini, mana mungkin kami bisa mengunjungi saudara kami sedang sakit, mana mungkin kami bisa berinfak dan sebagainya. Tapi apa yang sampai oleh Rasulullah SAW sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya wajar kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang ya, di satu piringan ini, lalu kemudian keimanan seluruh penduduk bumi ditimbang di piringan yang lainnya, maka keimanan Abu Bakar masih jauh lebih berat dibandingkan keimanan para penduduk bumi yang lainnya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hari yang sama ketika Umar bin Khattab merasa bahwa diri akan mengalahkan Abu Bakar dengan menyedekahkan setengah dari harta benda yang dimiliki, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sedekahkan semuanya. Subhanallah gitu. Semuanya. Bukan hanya setengah, tapi semuanya disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin berderma, rajin berinfak, rajin bersedekah. Bahkan para penghuni kubur hari ini, kalau diberikan kesempatan untuk bangkit kembali dari kuburnya, hidup kembali di muka bumi ini, mereka akan rajin berderma insyaallah. Dan kita termasuk orang-orang demikian, dan marilah kita semua sekali lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya untuk tetap menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan derma ini kita akan termasuk dari hamba Allah yang dekat kepadanya, dekat dengan jannahnya, dekat dengan masyarakat, dan dijauhkan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengangkat tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan diri kita semua, memohon kepada Allah bimbingannya, mohon kepada Allah hidayahnya, taufiknya serta inayahnya. Semoga Allah senantiasa bersamai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna fihi minal mutawakkilin 'alaik. Waj'alna fihi minal faizin ladaik. Waj'alna fihi minal muqarrabin ilaik. Bi ihsanika ya ghayatat ta'lim. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertawakal kepadamu. Jadikanlah aku di antara orang-orang yang menang di sisimu. Dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang dekat kepadamu dengan kebaikanmu. Wahai tujuan orang-orang yang memohon. Rabbana taqabbal minna du'ana
وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Alhamdulillah semakin kita tercerahkan, semakin menjadi tekad insya Allah untuk kita semuanya untuk semakin banyak berderma. Terutama di bulan suci Ramadan di tahun ini dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya. Cek suara masuk? Oke, baik. Insya Allah kita semua dijadikan manusia-manusia yang semakin banyak berderma sebagai perwujudan rasa bersyukur kita. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak pernah janjian sama Ustadz Rino. Saya tidak pernah tahu apa yang mau disampaikan, tapi saya percaya dan yakin bahwa Ustadz Rino selalu amanah. Nah bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan menyalurkan sedekahnya, kami sedang membangun sebuah TPQ insya Allah. Dan ini masih dalam ikhtiar, masih memerlukan dana yang cukup besar. Jika Bapak Ibu berkenan, ya berkenan, sekali lagi berkenan. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak bersedekah. Jika Bapak Ibu berkenan, masih bingung nih mau dikemanain sedekahnya, silakan japri saya. Nanti saya ceritain di mana TPQ-nya mau dibangun. Dan alhamdulillah ini bukan untuk ria insya Allah ya. Dan ini adalah pembangunan yang kelima insya Allah sudah dalam waktu 1 tahun ini. Dan juga ada program untuk sedekah Al-Quran untuk TPQ dan musolah di Kabupaten Malang. Dan di bulan ini juga ada program untuk sedekah bingkisan Lebaran. Bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan mau kemana menyalurin karena banyak banget dananya Bapak Ibu, japri saya, ya nanti saya bisikin, saya ceritain mau kemananya, ya gitu ya, boleh ya Ustadz ya, kan mumpung ini dihadiri dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau saya Ustadz Rino, manajemen dari Grateful Anchor sendiri belum dimampukan untuk membangun sebuah TPQ. Tapi kalau kita bersama-sama insya Allah dijadikan amal ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, mari kita lakukan pemaknaan dan meresapin apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni berkaitan juga dengan doa Ramadan hari ke-10 menggunakan teknik EFT. Dan insya Allah ini bisa menjadikan energi di tubuh kita semakin selaras dan semakin paripurna. Bahkan sel-sel tubuh kita ikut berzikir dan bertasbih. Sebagaimana yang disampaikan bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi ini bertasbih. Tentu saja sel-sel tubuh kita juga ingin bertasbih. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya menggunakan teknik EFT. Jadi titik yang pertama yang ditekan atau diputar-putar ya di dada kiri sini ya, diputar-putar secara perlahan. Kemudian di titik yang pertama adalah di ujung alis, di atas menggunakan ketukan 2 jari perlahan saja. Kemudian titik yang kedua di samping alis, di samping mata. Titik ketiga di bawah mata. Titik keempat di bawah hidung. Titik kelima di bawah mulut, posisi dagu. Titik keenam ini ada tulang di leher. Ya, diketuk pakai 3 jari atau 4 jari. Dan titik ketujuh di samping atau di bawah ketiak kiri dan kanan. Nah, setiap ketukan dan dalam melakukan tapping ini, istilah di EFT, saya akan memandu dengan kata-kata atau kalimat ya. Anda boleh ikuti dalam hati atau Anda lafadzkan. Insya Allah ini semakin memberikan makna. Baik Bapak Ibu, mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda putar dan tekan di dada kiri secara perlahan.
Ya Allah, ya Tuhan, begitu banyak rizki yang telah Kau limpahkan, Kau berikan tanpa aku meminta. Rizki yang begitu luas sejak aku lahir sampai saat ini. Dan aku yakini ya Allah, rizki ini selalu mengalir kepada diriku dan keluargaku. Sampai aku kembali kepadamu ya Allah. Rizki yang begitu berkelimpahan. Rizki kesehatan. Rizki kemuliaan. Rizki derajat. Rizki silaturahmi. Dan banyak sekali rizki-rizki yang telah Kau limpahkan kepada diriku ya Allah. Namun terkadang terselip ego, terselip rasa enggan untuk berbagi rizki yang telah Kau berikan kepada diriku ini ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya, jadikan kami, jadikan diriku ini manusia yang lebih dermawan dari sebelumnya. Lebih banyak berbagi kebaikan, kebajikan, bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Menafkahkan harta bendaku yang kumiliki ini untuk kemaslahatan hidup umat di dunia ini sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan diriku menjadi manusia yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Dengan banyak berbagi, bersedekah, berinfak, dan menafkahkan harta bendaku di jalan-Mu ya Allah. Silakan Anda tapping di titik pertama. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya. Masih terlintas di dalam pikiranku, dalam jiwaku, dalam hatiku. Kepelitan yang begitu luar biasa. Seolah harta bendaku ini adalah seutuhnya milikku. Namun aku semakin menyadari bahwa harta bendaku ini adalah titipan-Mu ya Allah. Engkau lah yang maha pemilik. Ya Allah, jadikan diriku menjadi jiwa-jiwa yang dermawan. Menjadikan jiwa-jiwa yang pandai berbagi atas nikmat rizki yang telah Kau berikan. Mudahkan ikhtiarku, lapangkan dadaku, luaskan keikhlasanku untuk berbagi rizkiku ini ya Allah. Semua yang kulakukan semata-mata hanya untuk mendapat ridho-Mu ya Allah. Karena aku menyadari sepenuhnya yang kusedekahkan adalah milik-Mu ya Allah. Sejatinya hanya milik-Mu ya Allah. Pindah di titik nomor 2, samping mata. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya. Aku memiliki ego yang sangat luar biasa. Ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, bimbing diriku ya Allah. Untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur dan semakin banyak bersyukur. Dan semakin banyak bersedekah. Jadikan diriku untuk istiqomah, untuk berbagi dan semakin banyak berbagi. Berbagi rizki yang telah Kau limpahkan kepada diriku ya Allah. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan, berbagi harta. Mudahkan dan kuatkan ikhtiarku ini ya Allah. Di titik ketiga, meskipun terkadang terlintas keraguan, terlintas keengganan, bahkan terselip kesombongan, seolah semua yang kumiliki ini adalah hasil jerih payahku. Aku menyadari semuanya.
bahwa rizki yang telah kumiliki ini adalah buah dari kasih sayang-Mu ya Allah. Teguhkan jiwaku ya Allah. Bukalah pikiranku untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu dengan banyak berbagi dan bersedekah. Aku menyadari sepenuhnya bagaimana dahsyatnya sedekah. Aku niatkan semuanya hanya untuk menunaikan perintah-Mu ya Allah. Titik keempat di bawah hidung. Ya Allah, aku ikhlas dan aku pasrah memerintahkan diriku, jiwaku, pikiranku untuk selalu tunduk kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Di bawah mulut, ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas dan aku pasrah kepada-Mu ya Allah. Jadikan diriku menjadi manusia yang semakin banyak bersyukur. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Titik keenam di bawah leher, tulang leher. Ya Allah, mohon jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertawakal kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang bertawakal kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami di antara orang-orang yang menang di sisi-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami di antara orang-orang yang dekat kepada-Mu ya Allah. Dengan kebaikan-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai tujuan orang-orang yang memohon, di samping, di bawah ketiak, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur sepenuhnya atas nikmat dan karunia-Mu ini ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur dan semakin bersyukur atas nikmat dan rezeki-Mu ini ya Allah. Sebaliknya, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Aku semakin bersyukur atas nikmat rezeki yang telah Kau limpahkan ini ya Allah. Silakan letakkan tangan Anda. Tarik nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Silakan panjatkan doa. Insya Allah kita semakin diteguhkan untuk menjadi manusia yang semakin dermawan. Semakin banyak berbagi rezeki yang diamanahkan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Nunu, terima kasih Pak Pranajaya, insyaallah dari Medan, Horas Pak Pranajaya. Terima kasih Bu Dewi Santi yang dari Kepulauan Seribu ya, Kepri ya, Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, salam kenal, salam takzim, salam silaturahim. Terima kasih Mbak Dami, terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Bu Mai, terima kasih Bu Santi, Mbak Husna, Mbak Maria, ini dari Surabaya ya. Terima kasih Mbak Dewi Savitri, ada Bu Dedeh, terima kasih Mbak Winnie, terima kasih Mbak Sari, Mbak Asti, Bu Kusmiati, Mas Akbar,
Mbak Lisdiana, dan tentu saja kepada Ustadz Rino. Terima kasih Bapak Ibu, insya Allah bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, dan sampai bertemu di esok hari di jam yang sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oras. Aras Pak, aras. Syukron Ustadz.